Proses penyidikan kasus korupsi dana alat kesehatan telah bergulir sejak bulan Oktober tahun lalu. Ya, setelah melalui proses yang sangat panjang, mantan Menteri Kesehatan era pemerintahan SBY, Siti Fadila Supari akhirnya dijerumuskan ke dalam penjara karena terbukti melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jangan menunjukkan bahwa saya tidak ada hubungan dengan Infarma, saya tidak ada hubungan dengan Yayasan Sutrisno Bachir, saya tidak tahu menahu kalau dari Yayasan Sutrisno Bachir ke Yayasan Amin Rais, ya apalagi itu jauh sekali. 24 Oktober tahun 2016 lalu, KPK resmi menahan Siti Fadila Supari karena dianggap telah melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 56 ayat 2 KUHP. KPK menetapkan Siti Fadila sebagai tersangka korupsi alat kesehatan untuk kejadian luar biasa tahun 2005. Dan proyek pengadaan alat kesehatan untuk kebutuhan Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan. Dari dana daftar isian pelaksana anggaran pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2007. Setelah melalui pemeriksaan panjang, berkas pemeriksaan Siti akhirnya dinyatakan lengkap dan berhak maju ke pengadilan. 6 Februari 2017, Pengadilan Tipikor Jakarta resmi menggelar sidang perdana Siti Fadila dengan menunjuk Ibnu Basuki sebagai Ketua Majelis Hakim. Selama persidangan, Siti Fadila dianggap sangat sopan dan tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Namun saat persidangan yang beragendakan mendengar tuntutan jaksa penuntut umum pada 31 Mei 2017, JPU menyatakan Siti tidak berterus terang dan tidak menyesali perbuatannya. Akhirnya pada saat sidang kala itu, tim JPU yang diketuai oleh Ali Fikri menuntut mantan Menteri era pemerintahan SBY itu dengan 6 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah serta subsidiar 6 bulan kurungan. Jaksa menilai Siti telah menyalahgunakan kekuasaannya sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar 6,1 miliar rupiah. 16 Juni 2017, Jumat petang, akhir persoalan hukum Siti Fadila akhirnya selesai. Pengadilan Tipikor resmi memvonis Siti dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Subsidiar 2 bulan kurungan penjara, serta harus mengembalikan 550 juta rupiah.